Download aplikasi Noise di App Store dan Play Store. Download sekarang. Selamat datang di Noise Spesial Awe dan Warga Bekasi. Terima kasih. Disiarkan langsung dari Rawalumbu, Bekasi nih. Kita bisa lihat di sana ada pempek Yeni, ada bubur Mama pasti demen. Emang itu ada ya kalau lihat Bekasi ya. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya apa sih nih Noise Spesial Awe dan Warga Bekasi gitu. Nah ini adalah project pribadi gue sebenarnya ya. Karena gue sebagai anak Bekasi merasa Bekasi itu terlalu sering diledekin gitu ya. Padahal banyak hal-hal keren yang bisa diangkat oleh Bekasi gitu. Mungkin orang mikir kayak di Bekasi tuh gak ada apa-apa. Gak ada benteng. Ya kan kalau daerah lain suka ada benteng kan, benteng apa gitu, Fredenburg atau apa gitu. Bekasi gak punya benteng. Jadi mungkin zaman penjajahan Bekasi tidak bertahan orangnya ya. Semua menyerang, gak pakai benteng, gak perlu. Ya kan, pantai juga gak ada ya. Ada tapi jauh ya dan agak kurs. Jadi apa sih yang bisa dibanggakan oleh orang Bekasi? Flyover satu ya. Flyover Sumarekon tuh luar biasa, keren sekali. LRT, kota wisata. Nah, jadi sebenarnya yang bisa dibanggakan oleh Bekasi itu adalah individu-individunya, orang-orangnya, orang-orang Bekasi, warga-warga Bekasinya. Karena warga Bekasi itu banyak sekali yang berprestasi. Nah, jadi di Noise Spesial Awe dan Warga Bekasi ini gua Awe ya kalau kalian nggak tahu ya, makanya judulnya Awe dan Warga Bekasi ya. Gua akan ngobrol sama warga Bekasi ya, mungkin yang dulunya lahir di Bekasi, tinggal di Bekasi atau lama gedenya ya dari kecil sampai besar itu di Bekasi. Jadi atau mungkin pernah lewat itu mungkin. Pokoknya yang berhubungan dengan Bekasi aja. Ya kan, punya pacar orang Bekasi ya. Itu biasanya sering terjadi tuh. Gue sering banget kayak gue pernah punya pacar tuh di Bekasi gitu. Kayaknya jadi semua orang di dunia ini pernah punya pacar anak Bekasi ya. Bener gak? Coba. Ya kan? Nah, jadi gue akan ngobrol sama orang Bekasi yang mempunyai prestasi yang luar biasa. Tapi masalahnya gini, ini anak-anak Noise ini anak-anak Jakarta Selatan semua ya. Jadi gue nanya-nanya, undang nih anak, gak ada yang tahu. Jadi gue butuh bantuan untuk mencari bintang tamu warga Bekasi yang punya prestasi. Nah, jadi gue kebetulan kenal dengan calo, ya seorang calo, dia apa aja dicaloin. Dan terakhir tuh dia memang jadi calo bintang tamu. Nah ya, dan kebetulan dia orang Bekasi, jadi gue akan minta tolong sama dia. Ini kita panggil saja langsung, ini dia Bapak Firdan Tama. Tepuk tangan dong buat Bapak Firdan Tama, a.k.a. Pican. Apa kabar? Pandi. Apa? Masa gitu? Kamu setan ya? Sadar. Ya, Pandi. Aduh. Topinya P. Truk. Nggak tahu ini apa, Pak. Saya juga nggak lihat ini. Dari ini kan Pak Harto, ya kan? P itu Pahala, Pak. Oh, Iya. pahala. Karena tugas saya adalah membuat orang-orang terbantu dengan stok-stok orang yang saya punya, Pak. Saya ada 2 gudang lagi orang yang belum bisa keluarin, Pak. Bapak ini, Bapak dagang orang. Enggak, saya menawarkan. Budak, Bapak ini punya Enggak. budak. Oh, itu nggak boleh, Pak. Masa sih? Nggak boleh itu. Waduh, saya lepas nih punya saya. Saya punya 3 di rumah. Nggak boleh. Jangan, Pak. Oh, Bahaya itu, Pak. bahaya ya. Budak-budak seperti itu, Pak. Tapi saya ada 2 juga sih, Pak. Jadi kalau digabung ada 5 gitu, Pak. Kita adu gimana? Aja, Pak. Kita adu. Mau nggak? Ya, Kita adu pantat gitu. Gimana? Adu mundur, cepet-cepetan mundur, Pak. Nah, cepet-cepetan mundur, budak mana yang paling. Deal ya. Oke, deal. Oke. Terima kasih. Kita mau adu. Saya manggil Pican. Iya, pasti butuh bantuan saya dong. Gini Chan, gue tuh butuh lu untuk nyariin gue tamu. Ini kan Awe dan Warga Bekasi. Lu tahu nih acara? Ini acara ternama lo. Oh iya. Iya. Sampai kemana, Pak? Hah? Orang-orang Oman tahu. Zambia. Tanzania. Tahu. Tasmania. Itu bukan Depil. Tweet. Sylvester. Stallone.
Oh terkenal Pak ya? Terkenal nih acara. Ini lama di TPRI acara ini. Diambil lagi apa noise. Dulunya Bung Keprah. Tua ya. Iya. Dia kan Bung Keprek. Jadi Bung Keprek tuh siapa? Ya. Lu cari sendiri lah. Oh, iya, saya Lu cari tua Pak. doang kagak tahu pengetahuan lu saya pendek tahu. kayak orangnya. Yang penting Bapak, bentar. Bapak ini ya kayak sopa ya, hijau sama. Gak punya baju lain. ya namanya juga Mau syuting kok sama Mas Iya, Sopa. namanya orang susah Pak. Oh, di sini orang Susah susah. jongkok, susah jongkok. Jadi gua butuh tamu nih. Siapa? Ada siapa? Stok. Butuh tamu buat acara Bapak Awe dan orang-orang Bekasi Pak ya. Awe dan apa? Warno. Bapak saya. Tahu udah meninggal. Warno Bekasi. Warno Bekasi ya. Awe dan warga Bekasi. Iya. Ya, kebetulan saya bawa nih Pak Nina Tamam Bapak mau. Itu katanya di Bekasi, katanya Iya, tapi. Katanya Di Bekasi, tapi enggak tuh gosip kayaknya. Bapaknya Atun juga katanya rumahnya di Bekasi. Saya dulu waktu SD ini rumahnya Atun gitu. Tiap lewat Atun ternyata bukan. bukan. Nah, kalau Atun di Bekasi masih masuk akal Pak. Utan di Bekasi nggak mungkin. Dibalik doang. Oke, bentar Saya tonjok dia saya mau kamu. nelfon Nick Fury dulu ya Pak ya. Apa? Nick Fury. Nick Fury. Bentar, Pak. Ini apa makanan Jepang itu. Emi Fury. Emi Fury. Apa kenapa Nick Fury? Enggak, ini kan laptop ceritanya saya kan agent ceritanya Pak ceritanya. Itu Padahal laptop masih ada calon. nih. Oh, itu laptop beneran ya. Kalau ini bukan sih Pak. Ini Enggak mau kelihatan, jemput. Bapak kelihatan iya, kok iya. gitu. Siapa? Jadi ada siapa? Tamu buat AW warga Bekasi ini episode perdana loh, Pak. Oke, saya ada 3 calon Pak. 3 calon yang bisa kita blender. Jadi orang ini kita blender. Buat apa di blender? Jadi obat Pak. Jadi kapsul. M kapsul. Enggak, ini ada 3 calon. Saya diam aja. Biarin kamu ngomong ngasal. saya makan diam aja. Saya akan diam saja saya di. Oke, ini kita ada calon. Yang palanya kita pukul pakai semangka. Nah, rasain. Gimana setuju? Lanjut. Dengan yang pertama nih Pak. Enggak ini buat warga, buat tamu Bapak. Bukan maksudnya kita bukan pakai semangka. Itu kalau Pak. orang, Pak, kalau orang dipukul pakai semangka, Eh. palanya di semangka dong. Iya. Kan palanya copot tuh gitu. Jadi semangka. Aduh. Gitu enggak? Enggak ya? Enggak, Pak. Itu kan hayalan Bapak saya. Itu mana mungkin bisa begitu. Nah, udah kita balik ke topik, Pak. Oh ya. Karena Siapa tamunya? Oke, yang pertama ini ada Coba. ini nih Pak lihat. Ada orang ngantuk, Pak. Tukang nasi goreng. Ya dia sibuk nih Pak. Dia kalau siang break dance. Jadi break dance dari jam 8 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore sampai jam 7 Dagang malam. nasi goreng. Ngiris bawang, daun bawang dulu, ngiris daun bawang, buat topping. Ya, terus? Nah, habis itu dia beli sosis Nah, buat topping juga. Nah, terus buat habis istrinya. itu- buat istrinya. Karena istrinya suka sosis. Yang besar. Yang kekal. Yang berurat. Ya, dia beli sosis buat istrinya. Habis itu ditinggalin istrinya enak-enakan di rumah. Dengan sosis. Dengan sosis. Yang besar. Yang besar. Yang urat. Mantap. Ini apa menariknya Pak orang ini? Oh, dia bisa masak sambil tidur, Pak. Bayangin. Ini di Bekasi, dia orang Bekasi. Bukan. Ya jangan dong. Ya kan saya Ini pikir Awe dan warga Bekasi, ini orang mana ini? orangnya, Pak. Orangnya. Jeruk. Orangnya. Orangnya. Masa orangnya? Orangnya. Buah. Oh, iya. Bapak senang banget sama buah-buahan ya? Tadi sempat digoreng. Sekarang orangnya. Goblok nih orang. Nah. Pengen saya tonjok, Bapak. Bapak pengen saya tonjok loh. Gini. Das! Jangan Gitu. lupa. Yang kedua, Pak. Nah, ini nggak menarik nih. Nggak menarik ya. Bukan orang Bekasi juga. Tapi dia hari-harinya di Bekasi, Pak, ditanamnya, Pak. Kok ditanam? Ya kan hari-hari masa digantung di Oh, leher. hari-hari. Iya. Enggak, saya pikir hari-harinya. Enggak, hari-harinya ditanam di Bekasi. Oh. Gitu. Hari-hari tuh kalau ditanam jadi apa sih, Pak? Ditanam. Jadi hari tulang gitu. Hari tulang, Iya, hari kan, siasale. Jadi hari tulang. Gimana coba, gimana? Hari tulang pasti nggak begitu, Pak. Gimana hari tulang?
Iya. Itu bukan Septian Dwi Cahyo yang begitu, Pak. Bener. Nggak mau nih, Pak? Nggak. Ini adalah tukang nasi goreng yang ari-arinya ditanam di Bekasi. Bapak nggak tertarik? Enggak. Ya udahlah. Ah, tai lo. Mana cepet? Nah ini, ini beneran nih polisi. Masa iya? Ya Bapak yang nomor cepet. Ya iya, ini ada orang. Iya. Nah itu. Wah ini Intel Pak. Bukan ini orang lagi nyanyi Pak, dia bingung dia nyanyi. Mama, tolonglah aku yang sedang bingung. Dia bingung Pak, yang masa tadi pakai seledri dia apa enggak? Jadi dia bingung. Maksud nyanyi pakai HT? Ini bukan hati Pak. Apa? TH. Enak ya, bagi doang. Enggak, ini untuk klarifikasi ini bukan polisi ya. Bukan polisi. Karena ini air minum ini. Botol minum waktu SD ya Pak ya. Isinya teh istri. Enggak Pak, ini polisi Pak, jangan. Iya, Masa kita ngundang polisi? Jangan. Maksudnya jangan gitu gas. Jangan kalau Iya, polisi yang ya, jangan gila intel tugas. ini lagi Oh, tugas iya, nih. bener, Dia mau bener. nangkep ini, mau nangkep ibu ini nih. Ibu ini. Karena kejahatannya dia pakai ininya terlalu besar. Pakai jilbabnya terlalu besar banget, lebar kayak Batman. Ini Bu nyangkut, sering nyangkut. Bener. Ya, Janganlah. siapa lagi? Tapi ini terakhir nih, ini seseorang yang sangat berprestasi di Bekasi. Dia punya kemampuan super. Oh bener Pak. Super Pak, sangat super. Karena dia bisa menggambar di tembok. Dia artis mural. Dan dia multi talenta sekali. Makanya kenapa bisa bilang super? Karena dia multi talenta Pak. Selain dia bisa masak. Selain dia bisa Mural. Dia bisa masak. Saya tahu. Bapak tadi salah sebut Tadi kita saya perasaan. kebalik. Iya. Jadi nggak surprise saya. Iya, dia bisa mural, dia bisa masak. Dan yang terakhir itu saya lupa dia bisa apa lagi ya. Gini bisa nggak dia Pak? Gini. Iya. Tapi paling bagus kok dia begini nih Pak. Kayak Kembang Pratama ya. Kayak Kembang Pratama kan logonya gitu ya Pak. Tapi Kembang Pratama itu kan logonya gini Pak. Tapi palanya lebih kecil dari tangannya Pak. Tangannya gede banget. Iya tangannya gede banget. Dia sangat multi talenta. Dan yang satu lagi profesinya adalah seorang dosen Pak. Oh. Serem nih. Kenapa dosen? Keren. Dosen itu kan yang nyetir kereta api. Kenapa serem? Ini di kampus. Betul. Dosen dia. Dosen Musangking. Duren goblok. Orang goblok nih. Tolol banget. Masa dia dosen ke duren? Dia dosen. Dia dosen. Ini Pak yang buat pintu itu. Kusen. Goblok. Dia Sadam, Pak. Sadam dosen. Husen. Dia seorang dosen. Ini Pak mulutnya lebar gitu Pak. Doer. Anjing makin jauh. Yang penting kan ada doanya. Sekarang yang penting ada doanya Pak. Dosen, doer. Itu siapa? Jangan pakai rahasia-rahasiaan. Dia dosen, dia artis mural. Ih, cepet dia sama-sama. bisa masak, dia bisa siul. Aduh. Scorpion. Ah, iya, Scorpion. Mama nggak ada di situ. Apa lagi? Gampang. Pinocchio. Lagu apa itu? Aku cinta. Lagu odong-odong, Pak. Kan di Bekasi banyak Masa ada odong-odong. lagu Pinocchio? Bapak nggak tahu sih? Enggak. Ya udahlah kalau gitu nih saya langsung kenalin aja Bapak. Coba lihat. Bayar. Kan Bapak udah saya bayar. Oh iya benar. Ini kan bagian dari jasa kan sih. Terbalik. Oh. Bapak tahu kan Namanya siapa? Namanya The Popo. The Popo. Dia terkenal The Popo. Bapak pernah dengar? Saya pernah dengar The Popo. Harusnya Bapak tahu. The Popo pernah dengar. ini. Pernah dengar. Pernah. Pernah. Bapak pernah digesek-gesek? Pernah digesek-gesek pantatnya? Enggak pernah. Kalau dikecek-kecek enggak pernah. Saya yang ngecek-ngecek dia. Tapi Bapak Di pernah pipi, dengar. di pipi. Dia adalah tadi saya Ya udah. lagi. Sudah panggil deh. Panggil ya. Bapak Panggil. tahu tapi kan? Tahu. Kalau Ini. Bapak nggak tahu, biar saya langsung aja ikut pakai kawat. Bapak kejam banget. Bapak mau nggak? Udah panggil. Panggil ya. Kita panggil Bukan ya. selama-lama nih. Gini, panggil. Kaki lagi. Kakinya pendek lagi. Tadi gue pengen ke muka lo tapi nggak bisa.
Kita panggil ya. Nagin. Kita panggil ya. Panggil. Masuk. Kita panggil dia ya. Jadi kita akan panggil ini dia tamu yang dibawa oleh tamu kita yaitu The Popoh alias terbalik ya, Rian Riyadi alias The Popoh. Ngatung ininya. Bob, silakan dulu, Bob. Sini ya, Di sini. Sana ya. Oke, halo Pak Popoh. Ya, apa kabar? Sehat ya. Ya, jadi ini Popoh ini kalau yang belum tahu keterlaluan ya. Capek. Goblok nih orang ini satu. Keterlaluan sekali karena apalagi kalau anak Jakarta pasti tahu lah Warpowski. Nah, ini adalah orang di balik dari Warpowski dan juga jauh sebelum itu adalah mural artis yang sangat terkenal sekali. Narmani! Saya takut bersemangat, Pak. Bapak orgasme. Gitu orgasme, Bapak. Saya dildo gerak. Kita akan ngobrol-ngobrol ya sama Popoh. Masih di Noise Special Awe dan warga Bekasi. Popoh, apa kabar? Apa kabar, Poh? Sehat. Sehat ya. Ya. Saya sehat, Pak. Nyaman nggak, Poh, ada dia? Nyaman dong, saya ngasih polio orang kecil ya. Saya betesin polio, tetes obat polio itu saya betesin. Enggak, kita mau ini, Poh. Lu bener anak Bekasi, Poh? Dari tahun 89 gua tinggal di Bekasi. Di Bekasi tuh, Chan. Umur berapa ya? Aduh, batuk. Diajak ngobrol batuk. Keselak debu. Di mana, Poh, tempatnya, Poh? Di Jakapermai. Wah, keren dong. Iyalah, kaya itu. Kakak permainan emang keren, Bu. Lalu bukan ada kayu ringin, Bu. Kayu ringin tuh kalau lagi ngumpul terus biar low profile di mana kayu ringin gitu. Oh. Kalau gue bilang Jakapermai pada nggak mau nongkrong. Karena ini orang anak Iya kaya kan, nih. jajannya paling banyak kan. Iya. Nggak bisa ngimbangin jadi kayu ringin gitu ya udah biar main gitu. Tapi itu bukan kayu ringin, Bu. Perasaan Bu bakal gereja itu. Lalu malu kan dekat kali situ, Bu. Enggak. Dari gereja itu. Jakapermai. Jakapermai nggak ada gereja, Iya, Bu. itu waktu itu pas lu datang pas bokap gue meninggal. Ya. Ya. Iya bokap gue bilang jangan sampai tahu teman-teman lu kalau kita kaya. Ah, bisa begitu bapaknya nasihatnya. Jadi nyewa. Kata-kata terakhir. Apa tadi namanya? Jadi sampurna. Apa Jakapermai? Jakapermai jadi sampurna. Jauh banget goblok dua orang satu. Jakapermai. Iya. Jadi emang dari kecil ya, Poh, di Bekasi. Kalau itu berarti belum ada mall-mall. Iya dong. Yang pertama tuh itu Hero Bekasi tuh, tau gak lu? Sebelum Iya. depan Mall Metropolitan. Sebelum ada Metropolitan Mall tuh ada. Iya. Itu yang pertama. Abis itu Duta Plaza. Iya betul. Duta Plaza di Jakapermai dekat rumah. Betul. Orang kaya gue serius. Oh gila. Iya gak percaya. Beneran. Lu Jakapermai itu yang di dekat Iya itu yang di belakang Al-Azhar. belakangnya Al-Azhar ya benar. Iya. Apa Agung Shop? Sekarang aja kaget kalau dari dulu lu tahu gue Jakapermai mungkin nggak mau nongkrong, iya kan? Oh iya juga. Lu punya Enggak, kenapa sih lu kaget kalau dia orang kaya emang? Kenapa nggak pantas? Iya nggak tuh, kayak tukang buku. Kayak tukang apa? Tukang buku keliling yang aus mulu itu tau nggak lu? Bukan kayak tukang jahe yang dipatas tau nggak lu yang naruh jahe dulu, terakhir baru dimintain. Jadi nggak gitu. Gue nggak pernah tuh waktu gue. Enggak, ada ini kan naruh jahe kan terus gini, jahe saya mana ya? Ada yang lihat jahe saya nggak? Dia nggak ke depan terus, ada yang lihat jahe saya nggak? Ini, oh iya. Emang senang main dan. Nggak habisin waktu. Lu masa kecil lu di Bekasi kayak apa sih, Bu? Mainnya kemana? Gua sekolahnya di SDN Kayu Ringin tuh Poncol. Poncol. Tapi gue lost kontak loh. Nggak ada satupun teman SD gue yang terhubung sampai sekarang. Kenapa? Nggak tahu. Pada kena covid kali ya? Ya mungkin. Kesedot itu lubang hitam. Sekarang lagi ada di Neptunus. Lu tahu di mana lubang hitam kok? Black hole. Lubang hitam. Lubang hitam pantat lu juga lubang hitam. Oh, bolu. Lubang hitam. Lu gak pernah ketemu sama teman-teman SD lu lagi? Lu mau ke SD nggak nongkrong gitu, Po? Nongkrong.
kan bokap gue punya itu tuh. Bengkel mencuci steam kan nongkrongnya mainnya depan kan kan kafling kan. Iya. Nggak dulu tuh nggak ada klaster kan, kafling orang beli. Iya. Nah, ada kafling gede depan rumah, mainnya di situ. Terus Apa, ada bengkel apa? bengkel cuci steam. Oh iya. Tempat cuci Sama motor. di depan Mobil? kali mobil. Tamiya tapi yang kecil-kecil. Hot Wheel, Hot Wheel. Ini pakai sikat gigi Hot itu. Wheel, Hot Hot Wheel. Wheel. Itu di Kalimalang. Cuci Hot Wheel. Pak, mobilnya bisa pindahin dulu. Iya, bener lah. itu divakumnya gimana tuh divakumnya tuh mobilnya? Pakai mulut. Pakai sedotan. Jadi lo kumur-kumur po, pakai Listerine. Orang dipakum, malah disiram. Oh, Lu disiram. ngerti dipakum gak sih? Goblok lu. Jadi lu apa mainnya waktu itu? Nongkrong di situ, dekat rumah berarti? Dekat rumah. Berarti dekat rumah lo adalah sentral ngumpul-ngumpul. Sama Stadion Bekasi. Waktu itu masih jelek ya? Banget. Iya kan, Stadion Bekasi itu masih jelek banget sama itu. Gue bilangnya tuh ini gor Iya, Gor Bekasi. atau ini sport hall. Wah, anjing keren banget. Iya. Masa sih? Iya, kalau orang kayu Bukannya ringin. markas bencong, po. Nah, benar. Itu setiap anak-anak punya cerita tuh. Iya, kita ceritain. Bencong di situ. Kita ceritain tentang bencong-bencong di situ. Lo kenalan sama Enggak anjing. Bintang. Karena gua sampai ini tuh di Galaksi dulu. mainnya kalau lo? Iya, maksudnya gua nggak nyampe ke situ, nggak nyampe. Oh, Galaksi. Lu anak-anak ini ya, Rawalumbu lu ya Lo berarti. kok Galaksi Rawalumbu sih? Enggak lu. Dia orang Rawalumbu, Iya. paling dekat ke Galaksi. Bukan, dulu gua tinggal di Galaksi. Oh, oke. Iya, lu doang yang miskin, masih kecil. Ini Jakarta Sampurna, Galaksi. Lu di mana? Gue di Narogong. Di Narogong, lu zaman gue nih po, nggak ada pompa air. Jadi gue kalau mandi, Oh iya. Apa tuh begitu? disco. Pakai lagunya Demi Lovato. Mama Dragon ya. Iya lu, terus kalau nggak mau makan dipukul pakai itu menyokap gue po. Apa? Ting, pakai itunya batangnya, pakai batang besi itu. Oh, gagangnya. Iya. Jadi gue dari kecil miskin sih. Kalau ngempos tuh lu pancing pakai air Iya. ya dari atasnya. Lu ngerasain nggak pompa itu? Sama. Ngerasain deh. Iya, itu tahun 80 akhir lah. Iya. Setelah itu ditemuin jet pump. Sama Ditemuin Jet jet Li. pump. Yang Jet Li namanya enggak. jet pump. Kalau buat lo apa yang unik dari Bekasi, Po? Mungkin dari dulu atau mungkin sekarang-sekarang yang paling unik dari Bekasi itu? Ini perspektif gue ya. Iya. Iya. Patung lele bisa dibakar loh. Hah? Iya. Nah, iya. Lu kaget lu orang Bekasi bukan sih? Gila. Emang bisa dibakar tuh bukannya dirobohin? Enggak dibakar dulu. Jadi kan dibakar. dulu kan kayak apa ya? Oh bisa dirubuhin maksudnya diganti? Enggak, itu dibakar saat itu. Kan landmarknya Bekasi kan dulu patung lele. Itu kan kayak lambangnya Bekasi gitu kan Betul, ya. sama manggis kan. Iya, lele dan manggis. Terus itu dibakar ya, Po? Dibakar. Itu kan semen. Tapi kebakar. Hancur. Sama siapa? Lu Po? lihat beritanya deh. Sama siapa dibakar, Po? Damian. Kuya ya? Bukan. Tuh yang nonton pada gini ya. Nggak jadi demo, ada tidur. Enggak di demo sama Warga Bekasi ya? budayawan. Iya. Tokoh-tokoh di penting di Bekasi lah. Kayak Iron Man. Gitu loh. Kapten Narogong. Kapten Narogong. Kan bukan Kapten Amerika. Karena katanya masa lambangnya lele. Lele kan makannya tahi. Ya bener kan gitu kan? Iya perspektif mereka gitu. Harus kan lulu tobing. Nah itu anak orang Bekasi juga tuh. Lulu Tobing bagus tuh ya. Emang Bekasi dia? Iya, ada Lulu Tobing ya. Di bawah patung lele itu dia. Kali. Di proyek. Nah kalau lu pendapat lu tentang itu gimana? Iya, gua setuju. Nah sekarang kan ininya bambu ya? Iya, bambu runcing. Lambungnya bambu gitu kan, bambu runcing ya. Menurut lo cocok nggak? Apa adusnya apa gitu? Lo kan Kalau sebagai Bekasi seniman. ya? Iya. Bekasi, gue kalau ingat setiap sekarang ya 10 tahun belakangan ini kalau pulang ke Bekasi pengen makan pucung gabus tau nggak? lu? Pucuk.
Pucung. Pucung gabus, ya. Kan Makanan khas Gabus Bekasi. pucung. Iya, Gabus pucung. Gabus pucung. Gue lama di US sih, jadi dibalik. Ayo dibalik, lama di US. Pucung gabus. Gabus pucung. Gabus pucung. Gabus pucung. Gabus pucung. Ya, ikan gabus kan yang hitam kan? Iya. Iya, yang kayak rawon, itu enak Iya. banget. Iya. Yang otentik ada di Bekasi. Iya, Di mana, Po? Di Yang di depan Gor. Pekayon. Oh, yang depan Gor malahan. Gor. Oh. Paling lama. Enggak, ini maksud lo jadi harusnya logonya si Gabus. Oh, ikan gabus. Apa Iya. gabus pucungnya? Gabus. Apa ibu-ibunya? Apa ibu-ibunya itu? Yang punya restoran itu? Itu bapak-bapak sih. Oh, bapak-bapak. Ya, bapak-bapak berarti, bapak-bapaknya. Iya, bapak-bapak. Jadi harusnya ikan gabus. Gabus. Karena emang ikan. Makanya ada daerah gabus itu ikan iya, juga ya. Iya, mungkin kali ya. Karena banyak rawa kan di sana. Tadinya tuh banyak rawa. Ngalamin nggak lo di daerah dari dekat rumah lo banyak rawa gitu? Dulu kan sebelum Jaka Permai namanya Rawa Tembaga. Namanya rawa tembaga. Banyak tembaga berarti. Sebelum jadi sejarahnya ini dari engkong-engkong yang tinggal di ini sekitaran nih, tau nggak ini lo? menarik nih sejarah nih. Kalau ngomong sejarah menarik nih. Jadi Ntar namanya kencing lu boleh nggak? Gak usah, kenapa kencing dulu? jadi namanya Rawa Tembaga. Sebelum Keranji itu ada nama Rawa Tembaga. Rawa, terus banyak tembaganya. Jadi sejarahnya tuh ada orang lagi ngobor. Ngobor lo tau nggak istilah ngobor di Bekasi? Ini, halo apa kabar? Apa kabar? Jadi nyari ikan. Gini, malam-malam. ngobrol. Apa itu? Goblok lo orang lo. Tolong ini. Ngobel, Bang. Udah gitu, satu jari gitu. Kok mancing sih? Ngobor ini kali pakai obor gitu. Ngobor tuh istilah nyari ikan malam-malam, ngobor. Oh, karena pakai obor. Nggak tahu. Nyari ikan Tapi malam-malam. istilahnya Nyari ikan ngobor. malam-malam. Iya kali kayak pakai obor kali. Iya, Nyari mungkin ikan pakai malam-malam. ngobor. Orang Gitu, bukan di- night fishing. Oh, jadi kan ikan itu kan suka datang kalau ada cahaya. Mungkin pakai obor itu ikan pada muncul. Emang iya ikan datang ada Iya, cahaya? iya. Ikan itu datang kalau ada cahaya. Masa? Beneran. Beneran. Kenapa senterin aja kalau gitu? Nah iya emang kalau nelayan mancing itu, dia nyinarin laut itu pakai cahaya. Terus pada keluar tuh ikan-ikan semua. Kelihatan. Ada yang kumisan, gitu. Apa sih nih? Gitu. Penasaran. Apa sih nih? Terang ya. Terang kan? Ditangkap. Tolong, bunda. Jangan percaya sama lampu. Emang gitu ya, Chan? Iya, ikan itu sama cahaya dia datang kan, Po ya. Makanya kalau nelayan-nelayan di zaman purba. Gak tahu deh. Gak tahu deh. Makanya waktu di zaman purba itu nggak ada nelayan karena nggak ada lampu. Susah. Oh iya benar. Jadi nyari ikannya malam-malam. Ngobor itu di rawa. Di rawa. Terus kan dia tuh nggak pakai rakit, nyebur segini. Pakai raket. Nyebur pakai raket. Beneran segini, rawanya dalam banget, Po. Dalam. Dalam itu mah itu nggak seberapa itu. Norak lu. Emang yang dalam segimana? Nggak tahu. Lu pernah masuk rawa? Mau gue masukin rawa lu? Goblok banget. Ngobor, nemu tembaga. Banyak tembaga. Bentuknya orang apa bentuknya apa tembaganya? Nah nggak tahu. Kok nyari ikan dapetnya tembaga sih? Ya karena dia ngobor kan nyari. Ngobek-ngobek gitu ya. Kalau ngobor itu nggak menggunakan alat pancing. Pakai mulut. Ambilnya. Dia pakai alat tulis. Pakai rautan. Pakai mesin tik. Ikan. Ikan sini dong. Cetrek. Ya, oke lagi. Sini lagi dong. Tar. Hiu martil. Gede. Di rawa nggak ada dong hiu. Oh, ada hiu. Nggak ada. Gak ada, Chan. Helm hiu nggak ada. Ojek mabok. Lu, tapi zaman lu udah gak ada tembaga-tembaga itu ya? Nggak ada, itu tahun 50-an lah. Oh, tapi Jaka Permainya itu masih rawa, sempet ngerasain lo, Bu? Sempet rawa itu pas Mas Naga. Oh, makanya namanya Mas Naga. Apa? Kan tembaga sama Enggak, kan namanya itu kan dibilang, gue sempet soalnya ini di Mas Naga tuh yang banjir loh, yang banjir Iya. yang belakang. Nah, sekarang kayaknya orang udah gak nyebut Mas Naga lagi deh. Iya. Inkopol sekarang tuh. Iya kan, udah dulu sempet kan gue
orang tua gue gitu kayak dia di Mas Naga gitu. Lu nggak tahu daerah situ? Iya. Nanti kita juga ngomongin stadion. Ini kan tadi ada cerita-cerita soal bencong. Ini pasti punya cerita soal bencong ya kan? Iya. Gue sih nggak punya nih. Lo emang nggak cerita soal bencong? Ada 2 di rumah bencong. Bencong di freezer. Jadi kalau lagi pengen bencong tinggal ambil. Bencong beku ya. Kayak gini ya. Bencong beku. Ada lagi gini. Apa lagi ngapain itu? Lagi manggil temennya. Budi! Gitu. Ada gini ya. Lagi lari ya tolong. Lagi lomba. Apa lomba? Lu cerita yang berhubungan dengan bencong apa tadi? Enggak, bukan bencong kali berhubungan dengan di gor. Ya kan tadi ngomongin Iya. bencong. Apa lu tentang bencong juga, Po? Iya, gua waktu itu tugas kuliah sama temen-temen jurusan jurnalistik kan. Wawancara bencong. Oh, emang di bagian tugas lu nih. Terus udahlah sampai wawancara, akhirnya kita nongkrong. Terus gue nanya, "Bang, emang enak Lu apa?" nanya bang manggilnya bang. Iya. Karena emang nggak dia marah? harfiahnya abang-abang. Iya, tapi dia nggak marah panggil bang, Po. Enggak marah. Karena itu kerjaan doang, bukan psikisnya kan. Oh, jadi yang di Bekasi itu cuma benar Profesi lah. Itu profesi benar. Karena ada yang paginya itu dia ngeruk Kalimalang. Iya. Bener ya, Po ya? Bener. Bener, Jadi pagi-paginya itu ya suka ngeruk Kalimalang, malamnya dia kerja. Jadi bencong. Terus gimana? Bang, nanya apa? Wawancara. Terus gue bilang kan, "Lu Suka gorengan nggak, Bang? lagi makan gorengan singkong. Beneran lagi makan gorengan gue. Jadi gue nggak kerap ini bawa gorengan yang di warung nyokap gue. Masa suka gorengan gampang? Buat nego bencong tuh. Terus gue bilang kan, maksud gue, "Bang, lu transaksi seksualnya kayak gimana gitu? Blowjob sama anal, ya kan?" Terus gue nanya dengan polosnya, "Bang, emang lewat pantat enak gitu? Lu berak enak gak?" "Enak berak." "Keluar aja enak gimana masuk?" Gini. Lo berak enak gak? Enak. Yaudah berak semua. Lu berak. Lo berak enak nggak? Enak. Ayam KFC? Enak. McD? Enak ada. Nasi Padang? Enak. Sapi hijau? Enak. Lo pilih dah yang mau yang mana. Itu semua adalah hal-hal enak Di dunia. di dunia ini. Lu apa? Cerita bencong. Nih gini ya, ini kalau yang nggak tahu, jadi emang di Bekasi itu ada dulu ya Gor Bekasi itu dibilangnya sebelum jadi stadion Patriot itu nggak tahu kenapa dulu banyak bencong mangkal kalau malam. Dan awalnya dari mana tuh nggak ngerti dah. Ya di depan kantor Pemkot kan itu sebenarnya dulu masih Pemda lah ya. Pemda. Lo apa cerita? Kalau gue inget banget tuh karena waktu itu gue pulang malam jam 12-an apa setengah satuan gitulah. Gue lagi pulang dari sekolah tuh nggak salah. Terus gue pulang, ban gue kempes, ban motor. Jadi gue harus melipir sedikit di depan. Berisik, ada ujian. Bannya nanti kempes tuh. Ada ular. Kobra. Gue gini motor tuh. Ban gue kempes. Selamat ulang tahun. Selamat. Ban gue kempes. Gue tampol beneran. Gue tangkis lah. Gue lebih cepet gerakan gue daripada lu. Iya sih. Ya pokoknya begitu lah ya. Ya terus Gue lihat, gue pikir ada kuntilanak pakai baju putih, dress putih panjang gitu, sebetis lah. ternyata Maria Carey. Oh ya. Apa sih yang dia mau nih? Gak mau. Baju putih dari jauh. Ternyata siapa? Wah anjing kuntilanak gitu. Lu sendiri nih, sendiri. Gue sendirian, ada jaraknya tuh ya sekitar 5 meter, 6 meter gitu deket. Karena gue nggak ngeliat kan. Oh, kuntilanak, astagfirullahaladzim. Kuntilanak mana bisa ngencing, Bang. Nggak tahu dikencing anjing. Dia nggak ada pengen tahu lagi kencing. Kuntilanak mana bisa ngencing, Bang. Anjing. Tapi baik, ditolongin sama dia. Oh, ditolongin. Dia didorongin. Dikencingin. Jadi saya kencingin bannya, Bang. Biar ada anginnya, biar pesing.
Akhirnya ditolongin, didorongin sama dia, dicariin ke tempat terdekat. Baik mereka itu, baik. Nah ini juga nih kita mau kasih satu fakta ya. Ini bahwa sekarang tuh udah Bekasi, yang tadi Gor itu sekarang stadionnya udah bagus. Ya. Kita udah punya stadion besar yang bisa dibanggakan namanya Patriot Candrabaga. Ya, ini adalah stadion terbesar kedua setelah GBK. Dan itu dipakai Persija sempat Sempat ya jadi kan? kandang Persija. Kalau nggak salah Asian Games apa ya? Pernah di situ lah. Banyak event-event gede di situ. Ya, terutama itu sih Persija sering banget main di situ. Dan itu juga sempat jadi tempat Ulang tahunnya Amora anaknya Laura Lemos. Iya. Kali kepikiran. tempat ini karantina teman kita. Ngepet. Covid kan situ karantinanya ya. Tapi itu pernah jadi penampungan orang Covid po di situ juga po. Di wismanya. Enggak, di stadion ya 8 Oh, iya? Iya, waktu Covid tuh di situ banyak yang di Ini rapi, nggak boleh out, orangnya nggak boleh out. Jadi rapi buat di dalam Pakai tenda, pakai tenda. out, masuk. Ada ininya orangnya. Kalau dia ngomongin, ada wasitnya. Serius pakai tenda. Enggak Iya, di dalam ya, di ruang ganti gitu-gitu, Pak. Oh. di lapangan rumputnya juga, we. Enggak orang katanya ada orang lari-lari, maksudnya di lapangan rumput sih. Salah saya berarti. Di lapangan di meja di bendera corner. Enggak di tengah-tengah bulatan gede itu kick off. Enggak ada sih. Enggak ada Di lah. tenda. Ya, ini sekarang kita ngobrolin soal Poponya nih ya. Benar. Popo nih Berprestasi. ya dari awal kita kenal ya. Sebenarnya kita udah kenal ya. Iya. Dari awal kita kenal nih sudah luar biasa lah prestasinya. Kita kenal pertama di Ruang Rupa. Ya kan? Waktu itu jual kalender. Ya kan? Sama stiker ya. Itu stiker nggak? Kalender ya, Boy? Gua. Iya, kalender sama stiker. Iya, kalender sama Iya, stiker benar, kan benar. gitu. Terus ada satu teman kita ke situ terus dia beli terus gini. Bang Poponya mana? Gitu kan. Oh, lagi keluar padahal dia. Karena nggak nyangka kali Po ya. Dan itu kalau lo sering lihat mural gitu, pasti lo tahu lah tuh karakter Popo nih ikonik banget. Betul. Muka orang lagi sedih tuh, Po ya, sebenarnya, Po ya. Enggak lah. Oh, gitu. Oh, bukan. Itu apa sih, Po? Bukan. Ini Iya. kan. Nah, lu dapat ini dari mana sih, Po? Dapat idenya? Inspirasinya dari mana? Ini kan kayak gambar bukan muka sebenarnya ya, tapi jadi muka malu Po. Karena gua nggak bisa gambar sih waktu dulu tuh. Jadi gambarnya simple kan kayak gitu, bulat doang, bulat-bulat. Iya. Masa nggak bisa gambar? Nggak Lu bisa bagus gua. tapi Po. Nggak bisa gambar awalnya, jadinya keterusan sampai sekarang. Tapi jadi karakter yang sangat ini ya, Iya, jadi Ikonik. karakter. ikonik. Dan kalau dilihat, gue nggak tahu ini sengaja atau nggak, tapi kalau dilihat lama-lama mirip lu Po. Nah, karena emang dulu gua botak. Matanya belok. Jadi ikon dari guanya. Oh, Dari iya, guanya. iya kan mirip ya, tuh lama-lama mirip sama Sama Popo. matanya. gitu. Iya, Sama, terus apa lagi tuh? Putihnya sih enggak sih. Dan Popo suka bikin quotes-quotes yang menurut gua sangat menyentuh sih, Po. Sangat bagus. Yang ini nih, yang ini paling banyak nih kayaknya quote-nya. Iya. Yang di Ini yang Bacain, Chan. ora et labora. Bukan dong. Vini pidi pici. Tuhan memang baik. Oh, bukan. Jalan pipa Jaya Mahe. Ini lo yang bikin lah ternyata Po ya. Ya, ini kayak Tuturi Handayani ini dapat dari mana, Po? Bukan. Tuhan memberikan surganya lebih dulu di dunia kepada saya, yaitu anak-anak saya. Ayah. Lu dekat banget sama bokap lu ya, Po? Enggak justru. Hah? Enggak. Kayak Pican, sama lo sama dia. Enggak. Kita pernah ngobrol tau. Oh iya. Gue ingat. Sama kayak... Enggak pernah. Terus gua kan ribut mulu sama bokap. Oh iya, Iya, sama gue kayak pernah di Pican, GSP. persis. Persis kayak gue, Po. Gue juga gak akrab sama Iya. bokap gue. Sampai akhirnya meninggal kan. Meninggal, terus gua ngerasa nyesel, jadi kayak akrab. Penyesalan itu, Po, ya, yang gak ada. Kalau kesedihan itu ada dasarnya, Po. Iya. Kesedihan itu kayak tak. Lo Iya. sedihnya udah. Tapi penyesalan itu Apa sih? penyesalan itu nang ning. Enggak penyesalan. Tapi menurut gue ini kayak gue kan sama bokap dekat. Tapi meninggal juga bokap gue. Jadi nggak apa-apa. Meninggal lah. Tetap Menurut gue lo nggak usah meninggal. terlalu menyesali karena bokap gue dekat juga meninggal juga kan. Tapi lo punya memori yang bagus gitu sama bokap lo. Apa? Gede kan? Masih kecil, lagi kecil. Udah gede gak pernah dicium? Enggak. Kesian. Tolol. Nih ya Popo ya.
Rian Riyadi, lebih dikenal dengan Popo, adalah seniman jalanan, street artist ya, itu disebutnya itu Po? Iya, Street mungkin. artist. Iya, gitulah. Memiliki karakter kebanggaan yaitu The Popo, dan menjadi sosok spotlight di Gilman Barak 2012. Ini Gilman Barak 2012 ini apa Po? Ya, itu Pameran luar nama negeri. tempat waktu itu. Jadi ada pameran dari galeri seluruh dunia lah. Nah, di Gilman Barak nama tempat. Di daerah itu di mana? Singapura. Oh di Singapura. Di Alexandria Road kalau nggak salah. Ujung dekat, ya ujung lah pokoknya. Itu semua negara ujung apa? ikut Iya, kok. ujung Singapura. Ujung berung. Semua negara tuh dikirim. Hawaii ada Hawaii. Ada yang pakai berumbe-rumbe. Senimannya beda-beda, ada yang pakai berumbe. Ada yang pakai baju Rama Aipapa gitu. Rambutnya gitu. Tapi bener yang dia omongin. Kenapa? Iya itu, orang-orang kayak gitu. Orang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Itu Beneran, we. Oh, pakai bajunya aneh-aneh. Yang dari Hawaii kan kayak gitu-gitu tuh. Ada yang pakai baju Hercules gitu nggak yang cuma separuh gitu? Yang one shoulder ya? Iya. Ada yang gini nggak Po? Wah ada yang gini. Mata tutup sebelah terus kakinya kayu. Banyak laut. Habis banyak laut. Kakinya dari kayu. Ada yang pakai ini nggak helm anggar? Ada nggak? Itu Om Leo tuh, Kenapa? pakai helm anggar. Di mana? Waktu di Singapura. Oh dia pakai helm anggar? Iya, enggak. Bukan helm anggar. Ini, apa lu beliin yang topeng bareng saya? Oh. Pakai gitu nih Pakai sana. gitu. Iya. Jadi ini si Gilman Barak nih nama tempatnya itu. Terus dia ngundang seniman Seluruh dunia. street artist berarti waktu itu Enggak, lagi. campur. Campur. Yang high end, low end. Gue kan low end. Oh, ini high end low end itu apa tuh? Ya, street art yang high end tuh yang Mahal-mahal. ya yang kayak di Lukisan Mona Lisa. Balenciaga. Enggak itu bukan lukisan. Goblok lo. Kan mau Hermes. Mona Lisa. Monami. Itu bakery ya. pokoknya yang galeri dan non Natasha. galeri lah gitu. Wardah. Wardah tuh apa? Rabani. Nah, lu yang street artisnya. Di Indonesia berapa orang, Bu? Lo. Nggak banyak sih, nggak banyak. Gak banyak ya, salah satunya lu. Gua tuh diundangnya justru dari galeri dari Berlin, bukan dari Indonesianya. Lu nggak ngewakilin Indonesia. Lu ngewakilin Berlin. Oh, keren lu. Ya gue juga bingung, maksud gue. Gue yang ngundang, yang ngebawa gue ke sana tuh galeri dari Berlin. Temboknya. apa? Bukan, Galeri. bukan. Huta Huruf. Huta Berlin. Barat. Berliana. Berlina. Huta Huruf. Diundang oleh Berlin, Huta Barat. Orang Batak yang ngundang. Gua kira Jerman. Cuy. Oh, diundang sama Berlin. Gila, Iya, berarti iya, yang ngebawa. Yang ke situ. ngebawa. karena berarti mereka udah tahu karya-karya lu lah ya di si orang Berlin itu. Iya, iya. Terus di situ lo yang lu pamerkan apa? Bikin mural justru gue nggak di Oh, kanvas. kalau yang lain bawa Kanvas. Bawa karyanya. Iya, bawa karyanya. lu bikin mural di situ di Bikin gedung mural di gedung Heritage lah. Maksudnya di gedung tua. tua. Pakai pilok gitu lo tulis-tulis. Pakai. Yang Kan gua bisanya buang gitu sampah di sini monyet gitu. Lu gitu. Itu di luar pamerannya justru tuh yang gue bikin itu. Oh. Soalnya kan lingkungannya lumayan elit ya. Terus ada terus gue lihat ada beberapa malam tuh dia buang sampahnya sembarangan gitu, bule-bule tuh. Oh. Terus lu tulis itu yang mau sampah sini monyet. Pakai bahasa Indonesia kan nggak ada yang ngerti juga kan. Oh iya. Ngerti. Ada ininya nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada Udah ya? kayaknya udah lama banget sih itu. Itu yang Spider-Man bukan sih, bukan ya? Iya itu barang itu. Oh. Yang Spider-Man yang kebalik. Iya. Nah terus di situ lo jadi salah satu spotlight karena begitu udah kelar, yang lain dibersihin, dihapus-hapusin, yang punya lo enggak kan? Enggak. Dan itu laku di tembok. Laku maksudnya? Iya laku Di- dibayarin. Megang bayar gitu apa gitu. Laku tuh apa? Jadi Dicium. dilelang. Udah dilelang itu. Masuk lelang. Lah terus temboknya dikikis gitu, Po? Karena yang belinya orang kaya banget kali ya. Gue juga nggak kenal sih. Jadi dia ngasih duit aja dan itu dibiarin di situ. Oh, Jadi jangan gitu. dihapus ya. Gitu. Oh, jadi Berarti sampai sekarang masih ada nih?
Bertahan 5 tahun kalau nggak salah dari itu. Gila. Dibayarin, dikasih ke lu nggak duitnya, Bang? Ya bayarnya ke gua. Oh, bayar ke lu. Ntar kan konsinyasi sama galeri berapa Iya. persen. Boleh tahu nggak berapa, Bu? 325 juta kalau nggak salah. Wah, gila. Gua itu galeri yang jual ya, maksudnya bukan. Beli pilok lah. Sekarang lah, belajar lah. Belajar pilok ya. Kayak gampang aja ya. Kayak gampang. Wah, gila. Dia segitu dihargainya seni di luar sana ya, Bu ya. Itu orang mana, Po, yang bayarin, Po? Orang Jerman juga. Orang Jerman. Orang Jerman. Dia beli untuk gua bayar segini jangan dihapus sampai berapa lama gitu. Oh. Gitu. Gila. Lu tadi mau tepuk tangan. Tepuk tangan aja. Keren banget lah ya. Dan yang selain kalau itu sebenarnya udah lama kita tahu ya Popo. Dan kayaknya dia makin kesini udah banyak kerjasama, pernah kerjasama sama Ramayana coba ya enggak? Wih, bikin merchandise. Kaos ya. Kaos gue punya. Orang-orang sama brand-brand luar dia Ramayana, Pride, keren banget. Ya gue pertama kali beli baju lebaran di Ramayana proyek Bekasi tuh. Iya. Terminal. Nyokap gue kecopetan saat itu di tahun, gue inget banget ya, tahun 90. Gue kelas 1 SD lah. Itu kecopetan. Nilainya 130.000. Tapi kan kalau di konversi Zaman tahun dulu, itu sekarang kan gede ya. 5.000 lah. Wah nangis-nangis tuh. Jadi kecil. Nangis-nangis balik dari proyek sampai rumah jalan kaki karena nggak punya ongkos. Nah, gue nerima Ramayana itu karena ada memori itu. Wah, keren. Gitu. Tapi ini juga ya, maksudnya lu juga sama brand-brand luar ada beberapa lah, ya kan? Nggak banyak sih nggak. Iya, tapi Ada lah. Iya, yang di papan surfing apa kalau nggak salah tuh. Saya sama fans. Iya, sama fans. Sama fans. Oh iya, sama fans. Gila. Keren banget sih, Po. Dan setelah itu tapi ya setelah itu kayaknya gue ngeliat kayak Popo kayak Banting udah setir. seniman udah gitu. Dan sekarang kayaknya jadi sekarang kayaknya udah mulai agak ditinggalin juga tuh. Chef. Iya. Lu jarang milok ya, Bang? Bukan, Chef. Enggak, udah jarang ini juga dia. Masih kalau milok mah. Masih. Tapi kayaknya nggak terlalu Nggak aktif. ini gimana. Nggak keren sekarang, kan banyak yang keren tuh. Contoh. Tapi ya gitu sih, gue udah nggak terlalu effort gitu kayak dulu. Iya. Udah, ya kan ada banyak tuh seniman, apa Muklai, Alip John, siapa lagi tuh? Iya. Tahu nggak lu? Muklai. Darbot. Muklai siapa? Iya. Banyak lah maksudnya yang pop yang keren gitu. Nah, terus sekarang jadi Popo juga merupakan seorang chef yang memiliki warung nasi bernama Parpopski. Ya, ini di Tebet ya teman-teman, kalau mau silakan datang aja karena tidak bisa dipesan melalui jasa online apapun ya. Dan katanya ini Parpopski juga sempat buka cabang di Jerman. Apa masih? Enggak pop up doang itu. Pop up doang di Jerman. Lu ada kedekatan sendiri sama Jerman, Pop ya? Kayaknya. Dulu pengen banget itu kuliah di Jerman. Dulu kan gratis kan dulu kan. Jantung bukan. Serangan jantung. Nasi tunjang. Minta nasi tunjang. Sempat pengen kuliah di Jerman. Iya, cuman nggak pernah dapat beasiswa. Akuntansi, kuliah akuntansi. Agama. Ngambil seni. Seni. Ngambil seni. Oh, pengen kuliah di Jerman ngambil seni. Iya. Apa sih kampus seni terkenal di sana? Banyak. UGI, Universitas Jerman. Apa? Universitas Jerman. Ih, keren. USJ, Universitas Seni Jerman. USJ ada. USJ, Seni Jerman. Apa? Oh, Jerman University, Iya, GU. Enggak, gua ya sama Jerman demen aja. Cuman gua nggak tahu kampusnya apa, kan waktu itu pas SMA suruh nyari sendiri. Nah, Kenapa nggak nyari di Bayern Munchen University? Ada ya? bola. Belajar bola. Oh, Di Warpopsi yang di Jerman pop up, lu kesana berarti? iya. Lu masak di sana? Masa ngibulin bule-bule sih, gue demen banget. Bahan bakunya pun lo bawa dari Enggak, gue cuma bawa apron sama pisau waktu itu. Apron sama pisau. Lah, rempah-rempahnya bisa dapat? Rempah-rempahnya dari mana ya?
banyak sih di sana. Dari orang Portugis ya, rempah-rempahnya. Tapi ada lada. Gua dibantuin sama itu, sama anak-anak gereja Katolik Amerika Latin di Jerman. Jadi banyak orang-orang Spanyol, anak-anak muda gitu. Mereka punya ini lada. Iya, maksudnya dia tahu. Punya Lu belinya di sini, lu beli di sini gitu. Lu belinya di saya. Lu saya dia ada. Ada, nggak tahu dia ada. Gini. Mau apa? Lada. Mau belinya di Di sini nih. itu. Ada lada, daun salam. Seru deh. Nah, Riyadi atau Popo juga adalah seorang dosen komunikasi sebagai pengajar desain grafis di ISIP. Ya, masih nggak sih, Po? Udah enggak. Udah enggak ya? Pas pandemi enggak. Baru berarti? Baru. Itu dari tahun berapa, Po? Dari 2008. 2008 sampai 2019 berarti 2020. Iya, 12 tahun jadi dosen, Po. 12 tahun. Lu pasti ngajarnya caranya tidak biasa ya? Kayaknya kalau gue lihat dari Cara lu bersihin aja itu beda. Acah. Bukan acim. kita tuh pernah punya kaos kan waktu itu. Katanya kita pernah dapat gosip kalau kaos kita tuh dijadiin pelajaran. Oh iya, lo waktu lo Cubatis kan? Cubatis, iya. Lu benar itu jadi mata pelajaran. Lu Iya, ajarin. bukan Contoh. jadi sub ininya apa Zero, pengantar. Sub-Zero. Ini Sub-Zero. Sub-Zero tuh Street Fighter ya? Bukan, Mortal Mortal Kombat. Jadi sub apa? Ya sub mata pelajaran di dalamnya. Cubatis kan lu ini kan parodi-parodi gitu kan. Iya, kita dulu bikin parodi. Sebelum Kamenski. Apa yang lu ajarin? Ya itu lu cara komunikasi lu tuh kan bagus itu nge-twist yang serius-serius di-twist, yang keren di-twist. Terus jadi bego dong Lu jadinya anti-hero. Oh. Karya lu tuh anti-hero. Make kaos lu tuh nggak ngerasa keren tapi Emang dulu lucu, gitu. iya. Iya, emang kita nggak mau bikin kaos keren lah. Kadang nggak bisa. Nggak bisa gambar. Anti-hero kita lebih ke Superindo. Anti-hero. Ya. Dan terakhirnya pernah bekerja sama dengan Efek Rumah Kaca untuk album Sinestesia. Ini yang dibikin lu, Po? ininya apa? Oke. Ya artwork di dalamnya. Oh, bukan ini tapi. Iya ini di dalamnya. Ini lo yang bikin. Bukan kan ada ini dari seniman dari Bandung lah ada. Di dalamnya tuh ada postcard. Oh, gua Gua punya menerjemahkan lu, gua nggak tahu itu itu. punya lu. Yang Lu yang mana? bikin maksudnya. Kan ada gambar gue di dalamnya. Oh, nggak merhatiin gua. Di lirik-lirik lagunya itu, Po. Iya, jadi gue menerjemahkan si liriknya. Iya. Nah, ini dengan lu sekarang jadi udah macam-macam, lu dosen tapi udah enggak. Terus lu juga street artist tadi dibilang, terus chef juga. Mana yang lu paling kayak ya Masak. Tuh, sekarang Itu aneh passion kan? lo ya. Iya. Lu Kelihatan sekarang banget sih. masak. Dari SD gue. Oh, lo bisa masak dari kecil? Ya kan nyokap catering. Gue tuh maksudnya keluar rumah harus masak dulu. Di depan rumah kan ada dapur catering tuh. Oh. Nyokap punya catering buat pabrik. Pabrik yang di Cikarang itu loh yang apa sih? Oh iya. Kantin Al-Azhar. Iya. Nah, Warpopski kan menunya sekarang kalau gua tiap ke situ ada yang baru. Yang paling baru apa menunya, Po? Yang paling baru tuh ini paru crispy tuh. Tapi mau gue ilangin sih. Kenapa? Itu paling enak, Po. Rame banget yang beli. Nggak. Beneran. Po, kalau pengusaha makanan kayak lu, Big Mac gak ada itu Big Mac. Lu jangan laku gitu. Beneran. Itu kalau yang nemuin Big Mac masih hidup juga lu tanya juga nggak bakal mau itu dia. Ya kenapa lah? Kan emang Repot serius. Nyiapin paru. Biasanya paru kan basah, paru-paru Apalagi basah. lu lagi goreng nih. Lu Terus lagi ke depan dipasangin. goreng, terus TikTok naik, wah parunya enak, terus di Instagram naik. Itu kan belum kelar, lu udah. Ini enak nih enak. Kan belum kelar. lagi masak ya. Iya. Katanya karena pernah juga kehabisan, Chan. Kehabisan akhirnya anak buahnya dibunuh, parunya diambil. Udah paru dia aja nih. Kehabisan terus ada yang hitam kan, namanya makmur, tangannya masukin nih parunya nih. Terus gak ada. Ini paru ini. Dadan lu dong. Dadan.
Ada paru crispy. Tapi emang itu enak banget sih, Po. Parah. Lo tuh itu nasi goreng lidah kalau lo. Ada menu rahasia gua dong, tapi kan Cumi, gua cumi. nggak bisa kita Nggak boleh, nggak boleh ada menu Ya rahasia. kan gue masakin lo pas tutup Iya. dan panci-panci. Iya, dan kan rahasia makanya gue pokoknya. Nah, Nggak boleh udah. paru crispy itu kan dulu dijual online, Po. Iya. Iya kan? Iya, gue tuh ngerasa orang-orang, gue punya duit gue beli. Iya enak banget ya kata gue. Ada satu hal lagi yang orang juga harus tahu bahwa Warkopski sekarang nggak ada di online, di ojek online, karena Popo merasa tidak fair buat si ojeknya. Iya buat drivernya. Iya, karena terlalu Kecil. ke pembelinya jadi gede banget, tapi si ojeknya juga dapatnya kecil. Iya. Itu Iya, itu pokoknya Nggak gitu. fair ya, pembagiannya nggak. idealis yang luar biasa. Padahal Popo juga sempat didatengin, katanya, ya udah nih di Warkopski beda nih. Tapi Iya. Popo tetap nggak mau kalau semuanya nggak, cuman saya yang beda doang, Iya, saya nggak iya. mau. Saya maunya Gila. luar biasa sekali. Kayak biar Kan nggak buat berlebihan Popo, aja. gila. Emang dia ini panutannya. Satu hal lagi fakta yang menarik, kalau gue datang ke sana, gue bilang, "Po, gue di Warkopski nih." Terus dia bilang, "Jangan pesan dulu." Gak apa-apa, gue pesannya sekarang. Gak enak yang masak. Mesti gue. Tunggu bentar Jan, tungguin gua, jangan pesen dulu. Gak enak, itu gua aja yang masak. Anjing. Ya udah, ini ya. Habis ini kita ada segmen namanya Sekiber, ya, sekilas berita yang akan dibacakan oleh rekan saya di Pican Teti. Selamat malam pemirsa. Kan gitu ya kalau mau berita. Itu Panji yang nyari-nyari ular itu. Selamat malam pemirsa, ada Kobra di sini. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semua yang menyaksikan acara ini. Apa acaranya? Acara Awe dan warga Bekasi. Oke. Noise spesial apa? Noise spesial? Noise spesial. Noise spesial. No spesial Awe dan warga Bekasi. Nggak ada tepuk tangannya. Oke. Kita masuk ke segmen yang sangat menarik ini ya. Yaitu adalah Sekiber. Sekilas berita. Jeng 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 jeng. Oke. Kasih lagu dong ya. Nah, berita-berita yang akan dibawakan di segmen ini adalah berita-berita yang berhubungan dengan bintang tamu kita yang datang ke acara ini. Jadi, karena bintang tamu kita malam ini adalah The Popo, seorang yang kita kenal dengan artis mural, chef dan juga seorang dosen, maka berita-berita yang akan dibawakan berhubungan dengan hal-hal sedemikian rupanya. Oke? Yang pertama adalah sekilas berita terkait dengan The Popo ini sebagai seorang artis mural. Apa sih muralers? Apa sih Popo sebenarnya? Iya. The mural. Seniman mural. Iya, mural. Muralis ya. Muralis ya kayak. Dengan muralis. Yaitu yang pertama adalah tentang kode rahasia maling melalui pilok. Oke. Mana gambarnya? Oke. Yaitu yang pertama adalah tanda silang. Ini gambar. Ini bentuknya. Ini gambarnya. Tanda silang warna merah. Ya, ini hitam. Tanda silang warna merah atau hitam. Ya. Ya, jadi kalau di daerah rumah teman-teman ada tanda X ini, di warungnya ada tanda X ini berarti makanannya tidak enak. Jadi jangan makan di sini. Ya. Nah, artinya ini tempatnya nggak aman untuk dirampok atau dimasukin maling atau diambil barang-barangnya. Karena nggak ada apa-apa. Kasian. Jadi kalau maling ke sini biasanya dia yang bawain minyak, bawain kasihan gitu. Jadi nggak aman daerahnya. Kenapa? Karena di kawasannya itu cukup ramai biasanya atau ada security yang standby. Berarti untuk dari maling ke maling nih ya? Iya, dari maling ke maling, jadi maling ngasih kode X. Oke. Jadi jangan gitu. Daripada dia bisikin kan, jangan bisik. Capek, maling kan banyak. Ya kan? Nah, belum tentu itu maling. Ya betaunya dia milang. Oke. Terus jadi gimana Po? Popo tahu nggak tentang kode? Tahu. Tahu. Tahu.
Kenapa? Pernah ngerampok? Apa? Enggak, ini tuh yang ngasih kode tuh tim rekinya maling tuh. Tim Reki? Oh, ada tim satunya dulu. Apa Kan- tuh? Kru. Iya, krunya. Oh, dia ngecek. Iya, ngecek. Digembok nggak pagernya? Ada anjing nggak? Betul. Ada tupai. Tapi nggak sebold ini ya, nggak sekereng ini. Ini mah kagak nih. Ini mah iya kayaknya Bukan, orang ini dah. Iya tuh ngapain silang gitu. Tai. Apaan silang? Semuanya lagi disilang. Jangan rumah orang miskin kali kalau ini kali. Kecil aja kan, biasanya kecil aja, silang Iya. kecil aja di Enggak ya, kok. sini digoreng. Udah saya silangin. Di sini kupu-kupu. Anjing. Nggak kayak gini lah. Kayak cewek yang suka juga joget di tiang itu. Berikutnya. Berikutnya, tanda berupa angka di tempat sampah. Oh, di tempat sampah. Di tempat sampah. Misalnya 200 gitu atau 1000 gitu. Yaitu itu sebenarnya bukan sembarangan coretan. Ya, bukan sembarang angka. Ini contohnya tulisannya berapa nih? 6015 contohnya ya. Nah, ini biasanya adalah informasi berisi tentang bagaimana alamat atau nomor rumah yang akan menjadi sasaran target. Nah, ini untuk temennya. Jadi temennya gitu, 6015. Oh, berarti ada 6015 rumah yang harus kita rampok dalam semalam. Gimana sih? Capek. Ya, jadi ini Itu enggak, itu kadang-kadang jumlah penjaganya. Jumlah prajurit. 6.515 penjaga. dia cuma pengen nulis prajurit itu nggak muat. Ada pasti belakang ada prajurit. Berkuda. Pakai yang panjang. Susah ya malingnya. Itu saya palingnya. Nah, jadi ini kode apa? Popo tahu nggak? Tahu. Tahu juga tentang kode-kode ini. Lo pernah tahu? Enggak, gue nggak tahu. Gue baru tahu ini kalau kayak gini-gini. Lo kalau ngeliat 6015 di tempat sampah tuh apa? Gue pikir anak STM gitu yang pilok-pilok anak iseng aja. Anak-anak iseng ya, ini ternyata kode, woy. Kode. Iya, jadi kalau lo lihat 605 ada kode 5015, udah lo aja ngerampok. Oh iya siapa gitu. Oke. Udah ketahuan ya kan. Oke. Nah, Berikutnya apa? berikutnya, berita selanjutnya mengenai terkait chef dengan ya, kegiatannya Popo ini seorang chef. Saya. Gila. Jadi Po, Capek. ngap juga ya. Pulang kerja begini Iya, ya. pulang kerja begini banget ya. Nah, Po, sebagai petani palawija, ya kan? Sebagai harga jagung gimana, Po? Ini Popo ini emang petani palawija. Iya. Ada temennya petani palapeang. Bentuk badannya ya, bukan tumbuhannya. Lagi petani pala pelonco. Wah, segala macam pala ada. Itu petaninya ngumpul. Ay, bentuk mukanya bukan tanamannya bangke. Oke. Jadi ini tentang chef, Po. Kemampuan lo chef, apakah lo mengetahui, apakah Bung Awe juga mengetahui tentang seputar kuliner Indonesia. Ya. Jadi ya, yang pertama itu ada makanan-makanan yang ternyata cuma ada di Indonesia. Yang nggak lazim lah gitu. Yaitu yang pertama adalah gulai siput. Di mana ini? Di Riau. Gulai siput di Riau. Nah, sebagai hewan yang berlendir, yang hidup di tempat lembab, siput banyak ditakuti karena dianggap menjijikan. Ya kan? Meskipun dianggap menjijikan, siapa sangka siput ini bisa menjadi makanan yang sangat lezat di provinsi apa tadi saya bilang? Riau. Ya, di Provinsi Riau. Masyarakat Riau biasanya mengolah daging siput ini menjadi gitar. Ye. Bapak bisa baca nggak itu? Daging siput menjadi sulai. Mengolah daging siput menjadi gulai yang disajikan saat upacara adat tertentu. Waduh, gua nggak bisa makannya tuh udah kebayang duluan kayak tuh masih bentuk siput ternyata ya. Masih. Masih ada ini, enggak Iya. gua geli gua. Pernah Po? Makan Po? Enggak. Kayak tutut ya. Tutut gua pernah. Parah lu. Kan mbak. Tutut mah kerang bukannya? Tutut tuh Iya. siput keong. Oh, gua nggak pernah. Bukan keong, apa sih? Kalau namanya? ini sih gua belum. Sebenarnya siput ini ternyata di beberapa kota juga ada. Di Batam tuh ada namanya gonggong.
Ya jadi dia kayak siput laut gitu. Itu rasanya enaknya tau ya. Nggak semenyeramkan yang lo rasain. Oh gue pernah, tapi yang Rudi siput. Rudi siput. Siput ada kuncirnya ya. Rudi siput. Siput ada rambutnya ada kuncir. dan lucu. Wow, luar biasa. Jadi Popo udah tahu juga Boy, pernah makan Boy? Belum pernah. Tapi kalau tadi apa? Gue nggak berani tutut lah ya. Tutut. Oke. Berikutnya apa? Berikutnya adalah ampo. Ampo tuh apa ya? Ampo bang. Ampo, ya Allah bukan saya bang. Ampo ini dari Tuban. Gitu. Nah, berikutnya adalah ampo. Ampo ini adalah makanan dari Sunsilk. Ampo metal. Ya, Ampo ini dari Tuban, yaitu sebuah kota di Jawa Tengah. Yaitu adalah salah satu makanan yang sangat unik di Jawa Timur berasal dari Kabupaten Tuban. Di mana ini Nah, air ampo, menuju ya. ke sana nih. Kok? Air ke Tuban. Air semua menuju ke sana. Air ke Tuban, jangan sampai pecah ya. Nah, ini adalah camilan tradisional yang terbuat dari bahan baku utamanya adalah tanah liat. Tanah liat. Iya, jadi jangan kaget kalau di sana teman-teman lihat ada orang makan kendi, ya kan? Orang makan celengan. Nah, jangan kaget ya, karena ampo ini terbuat dari Jangan sembarangan kamu tersalah kamu. Orang di apa demo warga sana. Oh enggak, itu kan makanan dari tanah. Saya pikir kan kendi juga bisa makan dari tanah juga, Pak. Iya, jadi tanah yang ternyata beda sama celengan sama kendi, Pak. Beda. Tanah yang digunakan itu beda. Ini bukan sembarang tanah, bukan sembarang sihir, ya. Melainkan harus tanah yang teksturnya lembut. Apa lembut? Lembut, Ya. lembek, Ya. lembek dan lembut. Singkat itu lembek ut. Lembek ut dan bebas dari pasir, kerikil maupun batu dan juga peci. Ya, kalau terlihat ada pecinya nggak bisa Pak. Dia harus dipakai pecinya. Jadi dari tanah liat beneran tanah liat ya? Tanah liat Pak, bener-bener tanah liat masa. Ini dari tanah yang tapi yang lembut. Iya. Tapi tetap aja tanah ya. Ya tapi kan mungkin kalau dikasih garam jadi asin, ya kan? Jadi lezat gitu Pak. Kita nggak pernah tahu. Bapak pernah coba? Enggak pernah. Mau nyoba nggak? Enggak pernah. Pak, makanan paling aneh yang pernah dimakan apa? Makanan yang paling aneh yang pernah saya makan kuyang Pak. Lagi terbang nih Pak saya. Ya udah. Bapak pernah makan? Apa kuyang? Ampo. Gue pernah bikin justru ini. Oh, pernah bikin apa? Oh pernah bikin. Pernah. Dari tanah liat, cuman prosesnya panjang ini. Oh. Kan 3 tahun. Disaringnya Sampai bersih banget, Pak. jauh. Oh iya. Di tanah liat, disaring dulu, dibikin lembut. Udah lembut dijual, beli KFC. Makanannya dari jual ampo. Oke, itu fakta-fakta yang skiber tentang sekitar berita-berita yang menarik tentang itulah pokoknya ya. Jadi sampai ketemu lagi di skiber selanjutnya. Oke, masih di Noise Special AW dan Warga Bekasi. Sekarang kita akan main games. Ini adalah gamesnya itu kuis piramida. Sedia piramida. Ini adalah tebak gambar. Jadi nanti masing-masing dari Pican dan Popo diberi kesempatan menggambar, ya. Nanti akan ditebak dengan penonton yang sudah mereka pilih untuk menebaknya. Dan katanya ini berhubungan dengan makanan Bekasi. Khas Bekasi ya Pak? Khas Bekasi, ya. Banyak kan? Banyak. Bakpia. Rujak. Spaghetti. Lasagna. Cordon bleu. Signori. Ada le Pieri. Turam. Zidane. Itu kayak bukan lauk deh Pak. Apa dong? Itu kayak outfitnya. Dan waktunya cuma 30 detik ya. Oh 30 detik aja Dimulai dari Pican dulu ya. Pican silakan sini Pican. Oke. Pican di sini dulu. Ini ntar gambar sini. Boleh ditaruh? Enggak boleh. Oh boleh Pak. Pegel. Enggak. Besok cari kosongin di pegel loh Pak. Sini dulu. Iya. Nah ini adalah penonton pilihan Pican. Silakan maju Mas. Ayo Mas. Sini.
Ya, siapa namanya? Mas Kumis. Alif. Alif. Oke ya. Mas Alif, geser ke sana karena nah oke, ini lihat sini ya, ini gambaran. Nah, 30 detik ya. Dari mulai Pican mulai menggambar. Ini tadi cluenya adalah makanan khas Bekasi. Oke. Lu belum kebaca kan gua mikir. Oh iya. Oke, ya. 3, 2, 1. Oke, jorok sekali gambarnya. Waduh. Apa itu? Apa itu? Itu pocong. Hah, apa? Coba tebuk, Ayo, apa? Ayo, waktu berjalan ini. 9, 8 detik. 7, 6, Pocong racing. 5, 4, 3, 2, Pocong balapan. 1, ya. Pancong balap. Wah, gimana? Masih bisa? Hah? Enggak, wah waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Bencong balap. Yang benar apa, Pican? Pancong balap ini udah bener dia. Ya kenapa lo pocong dong? Susah gambar kue pancong. Kalau kan poncong balap. Lo ngasih dia udah salah. Tapi kan ya mirip-mirip lah Pak, dikit-dikit lah ya. Ya. Sayang sekali ya, tidak bisa. Tapi nggak apa, lu nggak ngaruh karena dia yang tetap ya. Dia yang iya salah dia. Terima kasih, Alif. Terima kasih. Silakan. Nah, sekarang giliran Popo. Silakan Popo. Sini Po. Gue yang gambar. Gambar. Oh, dia mau jago. Terus apa ininya? Ntar gua kasih tahu Po. Oh iya. Sebenarnya tadi Pican tuh nggak perlu susah-susah gambar-gambar gini. Kasih tahu aja. Apa? Ya kasih tahu aja ke orang. Gak usah ada games dong. Oke. Nah. Oke. Silakan, ini adalah penonton pilihan Popo. Seorang wanita. Namanya siapa? Namanya Lesya. Lesya. Iya. Oh, mantap sekali namanya. Wah, bukan nama orang Bekasi tuh. Pakai mic-nya Mbak. Iya. Sok ngajarin. Enggak tadi kan dia enggak ngelihat. Ini, Po. Mbak lihat sini coba. Kok agak serem ya? Ini, Po. Ya. 3, 2, 1. Bunga. Ya, apa? Bunga matahari. Kuaci. Bukan. Gue boleh ngomong gak sih? Gak boleh? Nggak boleh dong berarti. Mm. Bunga. Nama lainnya. Kembang. Kembang. Goyang. Ya, betul. Luar biasa emang. Kalau yang gambar ini mutu gambarnya itu bisa dijawab. Terima kasih. Luar biasa. Besok ini dong mahat. Gua lebih bisa itu mahat. Kembang. Bahkan Popo belum Kelar. gambar goyangnya. Belum kelar. Gue penasaran sih Popo gambar goyang gimana. Gambar Denny Malik. harus tadi lo gini, lo kan gambar kembang gitu. Tadi gue mau goyang. Oke, ya jadi dari game tadi udah kelihatan bahwa yang kalah adalah Pican. Ya, nih kita punya hukuman buat yang kalah yaitu di Setrum. Pakai raket nyamuk lidahnya. disodok bolnya pakai besi panas. Oke, kita tunggu deh apa. Mas Alif yang akan dipisah. Kita tunggu apa hukumannya buat Pican ya. Oke, ya tadi udah jelas dari games tadi yang kalah adalah Pican ya, dan memang sudah kita setting. Dan ada hukumannya, Chan. Sorry itu saya nih ya, maaf nih ya, ada hukumannya. Ini kita lihat ada ini makan. Kau makan ya? Cepat. Kau makan cepat. Enggak. Jadi ini nanti akan gua keluarin, lalu pakai ini di pala gitu. Aduh kayak astronot. Hasilnya ada kertas, ambil, ada hukumannya. Ada pertanyaan yang harus lo jawab. Harus, nggak boleh nggak jawab. Nggak ada kayaknya. Ada. Gue ambil deh. Nih, gue ambil ya. Nih. Hal alay apa yang pernah lo lakukan waktu remaja? Punya nama di Facebook, namanya Pican hampir aja tobat.
Cerita paling absurd waktu naik kendaraan umum. Naik kendaraan umum. Oh ini, naik kendaraan umum. Gua waktu SMP, itu sekolah itu, SMA, sekolah itu naik angkot, ya kan? Sama teman gua itu preman, namanya Junike. Nah, jadi kita naik angkot, kan harusnya bayar 500. Dia nggak mau, dia gantungan gitu, gantungan di pintu. Udah lu gantungannya di pintu bareng gua. Nah pas, kiri bang, turun disuruh bayar sama abangnya 500, dia nggak mau bayar weh. Dia ngeludah. Anjing kata gua, ludahnya gope. Kata gua anjing. Berarti gua beli handphone 1000 kali ngeludah dapet handphone. Aduh, oke. Ini aja nih. Ya. Hal yang lu paling benci dari istri lu. Bu. Ini. Apa itu telepon? Lu telepon. Hal yang paling gua benci dari istri gua adalah dia kalau masak Indomie lodoh. Terlalu lodoh. Masa Jadinya itu gua sih asam enggak? lambung. Masa itu cuma gitu nggak mungkin ah. Gue takut gue. Bukan yang hal yang paling benci dari istri lu tuh ibunya, mertua lu. Enggak lah. Yang paling gue benci dari istri gue adalah Apa yo? Ada pasti kan. dia tuh terlalu sempurna ya. Yeah. Bawel. Bawel ya, ikan.